He's coming soon. Ya, Shalom Aleichem Kaverim, masih bersama dengan saya Gembala Yifta Mulyanto dari GP Fodula Yahweh Kopeng. Hari ini saya akan menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul Yona. Yona dalam kitab suci yang sering kita kenal adalah Yunus. Tetapi kita seringkali tidak tahu bahwa Yona mengandung arti merpati. Nah, merpati itu memiliki sifat yang sangat baik, yaitu tulus. Tetapi bagaimana mungkin seorang Yona bisa melarikan diri dari pekerjaan Elohim? Nah, saya akan membacakan Dafar Elohim di dalam kitab Yona pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian Dafar Elohim buat kita semua. Datanglah Dafar Yahweh kepada Yona bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka dengan keras, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yona bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh. Tetapi Yahweh menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yona telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring, dan di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita sudah membaca sebuah kisah dan saya yakin banyak para pengkhotbah yang sudah mengkhotbahkan kisah ini, di mana Yona adalah seorang nabi yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di akhir hidupnya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, apa yang terjadi? Bahwa Yona yang mengandung arti merpati yang seharusnya memiliki sifat tulus tadi justru melarikan diri dari Elohim. Kenapa sampai Yona melarikan diri dari Elohim? Kenapa sampai Yona menjauh dari Bapak Yahweh? Yang pertama saudara, karena ayat yang kedua dikatakan bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang sangat besar itu, dan berserulah kepada mereka dengan keras. Nah, yang saya ambil catatan adalah Yona disuruh berbicara dengan keras kepada orang Niniwe. Padahal kalau kita tahu orang Niniwe itu orang yang sangat jahat kalau kita baca, karena kejahatannya sudah sampai kepada Bapak Yahweh. Kadang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berbicara firman dengan lembut saja, banyak orang yang menolak, banyak orang yang menghakimi kita, dikatakan sesat lah, dikatakan inilah, dikatakan ajaran yang lain lah. Bagaimana mungkin Yona disuruh berbicara dengan sangat keras? Lembut saja orang menolak, bagaimana dengan keras? Inilah salah satu bagaimana Yona takut untuk pergi ke Niniwe. Yang kedua, orang Niniwe dikatakan memiliki kejahatan yang luar biasa di hadapan Yahweh. Bahkan hukuman mati di Niniwe itu sangat mengerikan, saudara. Sehingga wajar kalau si Yona ini melarikan diri jauh dari hadapan Yahweh. Yang kedua, saudara, selain Yona ini takut berbicara dengan keras, yang kedua, Yona melarikan diri dari hadapan Yahweh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang melarikan diri dari Tuhan dalam tugas pelayanan bukan menghilangkan masalah, justru akan muncul masalah yang baru. Kadang kita nggak nyadar bahwa kita meninggalkan Tuhan, itu seakan-akan kita terbebas dari masalah. Tetapi justru itu timbul masalah baru buat manusia itu sendiri, buat kita sendiri saat kita lari dari hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saat Yona pergi bukan ke Niniwe sesuai perintah Elohim, tapi justru Yona pergi ke Tarsis. Inilah masalah yang baru mulai muncul dalam diri Yona. Yona pergi ke Niniwe, dan apa yang terjadi saat Yona pergi ke Tarsis, saudara?
seluruh kapal itu mengalami badai guncangan yang besar. Jelas Tuhan, nggak mungkin Tuhan itu mau mencelakakan Yona, tetapi menegur Yona dengan badai. Satu orang Yona mengakibatkan seluruh kapal menghadapi masalah. Inilah masalah yang baru muncul. Ternyata meninggalkan Tuhan bisa saja bukan satu orang yang bermasalah, tetapi akhirnya bisa bermasalah satu keluarga, satu lingkungan, bahkan yang lainnya bisa berdampak dengan yang lainnya. Bisa juga usahanya. Inilah orang yang melarikan diri dari Elohim. Dan dikatakan ayatnya, tetapi Yona bersiap melarikan diri dari Yahweh jauh. Orang berpikir bahwa dengan melarikan diri dari Yahweh, jauh dari Tuhan, terbebas dari masalah. Tetapi kalau kita menyadari bahwa alam semesta dunia ini ciptaan Bapa Yahweh, dimanapun kita melarikan diri, dimanapun kita pergi, mata Yahweh selalu tertuju buat anak-anaknya yang dikasihi. Nah, begitu juga dengan Yona, saudara. Yang kita ambil, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Yona justru melarikan diri dan dampaknya satu kapal mengalami masalah. Satu orang bermasalah dengan Tuhan, banyak yang menghadapinya, saudara. Dan apa yang terjadi kalau kita baca, mereka semua membuang muatan-muatan ke laut untuk meringankan. Saudara, yang kita ambil bagian dari tempat ini adalah bahwa orang yang bermasalah dengan Tuhan tidak akan pernah ada artinya harta kekayaannya. Mungkin orang bisa bekerja keras dengan luar biasa mengumpulkan harta, tetapi saat sakit kekayaannya tidak bisa menyembuhkan dirinya. Begitu juga dengan Yona. Saat Yona melarikan diri dan orang-orang berseru kepada ilah-ilahnya sendiri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata hanya Bapa Yahweh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi, yang sanggup menyelesaikan masalah setiap manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita lihat kisah di sini. Orang-orang membuang kekayaannya, orang membuang muatannya ke laut. Itu menandakan bahwa dia akan membuang kekayaannya untuk menutupi masalahnya, untuk menyelesaikan masalahnya. Berpikir bahwa dengan saya membuang harta saya membuang muatan saya, maka masalahnya selesai. Ternyata tidak. Jadi ternyata kekayaan, harta tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya Elohim sendiri. Kemudian yang ketiga, saudara, yaitu menimpa balik. Inilah yang seringkali terjadi, seakan-akan kita dibuat nyaman oleh setan. Saudara perhatikan, Yona justru dalam menghadapi badai goncangan yang membahayakan satu kapal, Yona tertidur di dek yang paling bawah. Artinya diinabubukkan sama setan. Seakan-akan buktinya saya jauh dari Tuhan, tidak ada masalah apa-apa. Saya jauh dari Tuhan, saya tetap bisa tidur nyenyak. Saya jauh dari Tuhan, saya tidak mengalami masalah apapun. Tetapi itu cara setan untuk menutupinya, saudara. Bahwa ternyata di balik itu semua nyawanya terancam. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya, sadarlah kita jikalau kita tidak merasa ada masalah apapun. Tapi kalau kita ada masalah, kita koreksi diri kita dengan Tuhan. Apakah hubungan saya dengan Elohim sudah membaik? Apakah hubungan saya dengan Elohim memang sudah mendekat? Yang terakhir, saudara, ambil keputusan yang tepat. Seandainya Yona mengambil keputusan terlambat sedikit, maka kapalnya akan tenggelam. Dan korbannya bukan hanya diri Yona, melainkan seluruh kapal itu akan mengalaminya. Pesan Dafar Elohim buat kita semua, berjiwalah besar. Saat nahkoda itu menegur Yona, Yona berkata, itu kesalahanku. Dan Yona mau dimasukkan ke dalam laut. Artinya berjiwa besar. Mungkin kita koreksi diri kita, hubungan saya dengan Elohim kurang baik. Saya kurang doa, saya kurang dalam pelayanan, saya kurang dalam hal apapun komunikasi dengan Elohim. Mari kita mulai berubah, berbalik, kita tersufa kepada Elohim. Dan saat kita memang diutus oleh Tuhan, pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita baca kisah ini seterusnya, saudara, bahwa Yona tidak pernah ditinggalkan oleh Elohim. Dan saat Yona berkhotbah berkeliling kota itu pun, sehingga dari mulai raja sampai ternaknya pun bertobat, mereka pada berpuasa dan berkabung. Artinya orang yang disertai Elohim akan penuh dengan kuasa dan wibawa Elohim. Satu hal yang kita harus tahu, saudara, bahwa dimanapun kita berada bersama dengan Bapa Yahweh, Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan kita. Belajarlah dari perilaku dan kehidupan Yona. Yang pertama adalah kita harus berani berkata benar.
sekalipun tidak harus keras pula, tetapi kebenaran tetap harus kebenaran. Yang kedua adalah kita jangan pernah melarikan diri dari Tuhan. Jangan pernah melarikan diri dari Bapa Yahweh besim Yeshua Mashiach. Dan yang ketiga, jangan pernah kita mau diinabubukkan oleh setan, kuasa jahat. Tetapi kita cepat sadar bahwa saya tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Dan yang paling terakhir, Dafar Elohim adalah dikatakan demikian dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 37 ayat 23. Dikatakan bahwa Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, karena Yahweh pasti akan menopangnya. Amin. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, jadilah hidup benar, maka Bapak Yahweh akan menetapkan langkah kita. Dan sekalipun kita mengalami masalah dan ujian, kita tidak sampai tergeletak karena Bapak Yahweh pasti menopang kita. Sukses besar buat saya dan saudara, buat kita semua. Bapak Yahweh besim Yeshua Mashiach memberkati. Shalom Kopeng, Komando Penginjilan. Amin.